Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Penyiaran. Kita kembali lagi dalam program On Mic di KPID Jawa Barat. Saya pada pagi hari ini bersama seorang yang amat terkenal di dunia jurnalistik, khususnya jurnalisme video atau biasa disebut televisi. Namanya sangat terkenal, Muhammad Ilmi Hatta. Beliau sehari-hari sekarang mengajar di Unisba ya Kang ya? Ya. Unisba, tapi juga masih sibuk di beberapa lembaga di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saya masih teringat di tahun 96 itu kita sama-sama berdiskusi di Forum Diskusi Wartawan Bandung, ya. FDWB. Jadi berarti berapa? 20 tahun lalu, lebih. Hampir 30 tahun lalu kita bersama-sama. Saya masih junior dan sampai sekarang juga saya masih menganggap Kang Ilmi adalah senior saya, mentor saya, guru di dunia televisi. Selamat pagi Kang. Pagi. Apa aja Kang aktivitas belakangan ini yang setelah lama tidak terlihat di layar kaca? Ya, sudah lama nggak di layar kaca. Jadi sekarang jadi dosen di Fakultas Psikologi Universitas Islam. Psikologi bukan komunikasi? Bukan, saya psikolog. Saya psikolog, S1, S2, S3 psikologi. Ya. Terus kemudian juga aktif di beberapa sekarang saya jadi sekretaris Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Terus juga aktif ya mencari uang. Untuk mencari sesuap berlian dan sebuah Mercy Baby Benz, tapi belum kesampaian. Kayaknya Sobat Penyiaran nggak ada yang percaya deh kan. Sekelas Ilmi Hatta yang berpuluh tahun di dunia televisi masih mencari receh. Ya, Kang, belakangan ini kita tahu televisi sedang mengalami katakanlah sangsakala. Ya. Ada yang bilang ini adalah masa-masa senjanya buat televisi dan media cetak, terutama media cetak memang. Ya. Apakah memang zaman tidak bisa dilawan? Apakah memang televisi harus terus mengalami penurunan dalam jumlah penonton atau seperti apa? Ya, memang zaman sudah berubah, sudah ada disrupsi ya. Jadi disrupsi dari kalau dulu televisi itu sangat saya ingat zaman saya tuh kan satu televisi di rumah tuh bisa setetangga nonton. Ya. Terus makin kesini teknologi makin maju sehingga dunia itu ada di dalam genggaman. Ya mau tidak mau itu suatu keniscayaan yang harus diterima. Jadi memang dunia televisinya juga harus berubah, tidak lagi seperti dulu. Sekarang anak-anak sekarang mana ada yang nonton TV? Betul. Ya, itu ada yang nonton TV tapi sehingga bentuk televisinya pun berubah, bukan bentuknya ya. Tetapi sistemnya menjadi Android TV. Platformnya. Platformnya semua bisa dicari apa segala macamnya. Dan ya mau tidak mau harus bertransformasi juga dunia televisi. Tidak bisa kita lawan, apapun juga gak akan bisa melawan itu. Karena segala sesuatunya orang tuh ada di genggaman. Nah demikian juga dalam jurnalismenya. Dalam tadi dicetak segala macam, ya orang serba cepat. Sekarang sudah berubah semuanya dalam satu klik. Orang bisa menyaksikan apapun. Bisa menyaksikan apapun juga. Demikian juga jadi jurnalis tidak harus jurusan jurnalistik itu sudah kurang diminati, ya kan? Betul. Kemudian juga yang sekarang terbalik. Yang sekarang apa yang ada di netizen, apa yang ada di medsos, apa yang dikatakan netizen itu jadi berita, gitu kan. Nah, ini yang mungkin harus harus diwaspadai karena masyarakat kita tuh kan literasinya minim. Apa yang dilihat dari medsos langsung saya percaya segala macam orang udah nggak melihat lagi. Langsung di forward. Ya, paling nonton televisi itu kalau Persib main, timnas main itu. Dan ya tadi yang televisinya yang ditonton Netflix maupun juga seperti itu. Orang on demand. Kalau ada apa nonton, ada apa baru dicari. Tapi carinya bukan ke stasiun TV, carinya ke YouTube. Nah,
Si stasiun TV-nya harus berubah. Apa yang dan sekarang udah dari dulu udah waktu zaman saya di MNC juga sudah menyampaikan ke rekan-rekan apa yang jadi berita, apa yang larikan ke YouTube. Larikan ke YouTube. Ya. Dan sekarang itu terjadi. Betul. Tapi ya penghasilannya Ya. dari sana juga membuat penghasilan Betul. gitu. Jadi saya masih ingat sobat penyiaran, pada tahun 2018-2019 Kang Ilmi itu kepala biro saya produser di iNews yang bekerja untuk MNC RCTI Global, termasuk iNews TV, dan salah satu yang dilansir gitu ya persoalan YouTube tadi, karena memang perubahan situ sudah dimulai sejak tahun 2016 sebenarnya. Ya, 2016. Kebutuhan kita atau kebutuhan pemirsa terhadap dunia internet via YouTube begitu luar biasa, dan itu memang sudah diprediksi jauh-jauh hari. Kang, kalau dari sudut jurnalis ya, jurnalis TV sekarang dengan jurnalis TV di masa Akang dulu, beda. mamawa kamera 5 kiloan, bentennya naon. Beda. Sekarang tuh untuk jurnalis cukup punya HP, udah cukup. Kalau dulu, ya mungkin Kang Dadan juga pernah mengalami masuk itu kan ketat. Masuk ke PR, seleksinya begitu ketat. Saya juga ke RCTI, begitu ketat. Tidak sembarangan. Kita ada sebelum terjun tuh ada training ya sampai 1 bulan. Ya. Terus setiap tahun selalu ada upgrading. Ya itu adalah untuk mengetatkan, karena kita kan punya kode etik gitu, untuk taat pada kode etik. Karena apa yang disajikan ke masyarakat itu harus terfilter dengan, maksudnya bukan memfilter beritanya, harus tersampaikan dengan baik, tidak mesesatkan. Dulu ingat kalau berita bunuh diri di RCTI, di MNC Group tuh istilahnya tabu. Dan Mengapa demikian? Karena bunuh diri kalau diberitakan takut dicontoh oleh orang. Sekarang bunuh diri apapun juga muncul di mana-mana gitu. di medsos. Apalagi di medsos. Orang gantung diri aja kelihatan, gantung diri. Kelihatan kita aja untuk itu mensamarkan segala macam. Nah, ini justru yang berbeda. Ya. Orang mau jadi jurnalis sekarang mudah. Tidak, dulu tuh kan seperti tadi Kang Dadan katakan, kamera saya itu berat. 5 kilo lebih, baterainya berat segala macam. Harus kirim kasetnya juga, harus memutar otak. Sekarang kan dengan 1 klik, hanya dalam hitungan detik sudah nyampe ke seluruh masyarakat. Sehingga tampaknya nggak dibutuhkan ya jurnalisme itu gitu kan. Nah, padahal tetap saja jurnalisme itu perlu dibutuhkan. Hanya sayangnya, ya kalau dulu misalnya penulisan naskah ya, kalau untuk koran tuh, Dadan Hendaya datang dengan menggunakan baju berwarna coklat, sepatu warna ini. Itu kalau ditulis di TV itu dimarah. Well, nggak usah lagi nulis seperti itu. Nah, jurnalisme sekarang seperti tidak ada itu dituliskan lagi gitu kan. Seperti jadi kaidah-kaidah itu di jurnalisme televisi, terutama di medsos, menjadi hilang. Jadi semacam etik, baik dalam etik penulisan, kaidah-kaidah itu tampaknya pudar. Orang yang mengejar clickbait sekarang. Kadang-kadang kan kalau di medsos tuh judul apa, berita ke mana. Nah, sekarang juga di televisi itu terbalik yang tadi saya katakan. Apa yang viral diberitakan dulu, padahal ini belum tentu kebenarannya. Padahal di jurnalisme itu kan harus selalu check and recheck ya, 5W 1H-nya harus jelas. Yang apa yang ada di medsos langsung naikin aja dulu, gimana urusan nanti. Nah, seperti kejadian kemarin di salah satu TV swasta yang diserang di demo terus menerus oleh santri. Nah, itu kan tidak ada etika gitu kan, tidak pernah ada etikanya. Rasa kan kalau dulu jurnalis itu ada prinsip, kalau kamu menayangkan berita ini apa manfaatnya? Ada tidak manfaatnya? Ada dampaknya. Ya, dampaknya apa? Ya, tadi seperti bunuh diri. Karena kita gap, karena takut dicontoh gitu kan. Tapi sekarang kan tidak ada. Nah, ini yang berbahaya buat masyarakat kita itu dari segi jurnalisme. Redaksi-redaksi di televisi juga tidak mengetatkan seperti dulu. Baik dari kaidah penulisan, kaidah penayangan, ya di blur. Betul, di blur segala macamnya. Tapi kan narasi tetap ada. Narasi tetap terdengar. Pesan sampai ke masyarakat kan. Nah,
Ini yang tampaknya berubah. Ya. Untuk jadi penyiar, untuk membaca berita aja di RCTI itu harus training, melewati training dulu. Kalau nggak cocok suaranya segala macam, sekarang apapun juga masuk. Ya mungkin karena tadi, ya karena Ya, TV udah bukan lagi jadi pilihan. Juga jadi pilihan. Pilihan Sehingga prinsip kehati-hatian itu berkurang. Ya, contoh yang kemarin lah, ya contoh yang kemarin yang memberitakan seorang ustadz nerima ini, yang itu memang itu dari medsos. Nah itu kan dikemas lagi kan oleh televisi itu. Itu dari medsos, source-nya itu dari medsos sumbernya. Awalnya dari medsos. Awalnya dari medsos. Nah karena ingin tetap viral, ingin tetap ditonton, nggak ada penonton, dikemaslah. Kang, apakah itu terkait dengan kualitas kawan-kawan jurnalis yang baru atau kan kaitan kan kalau di Tilik kita tahu bahwa secara teknologi kan lebih memudahkan sebenarnya. Gitu. Lalu secara informasi begitu bertebaran, begitu banyak, berlimpah sekali. Beda dengan zaman dulu kan. Kalau sekarang kan cari informasi pakai Google atau AI gampang sekali. CAI. Dulu kan kita untuk mengetahui sesuatu kan kita harus ke lapangan langsung. Gitu. Artinya ada kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh jurnalis masa kini. Tapi kenapa kemudahan itu tidak membuat kualitas redaksi atau kualitas hasil karya jurnalistik dia bagus? Jadi lebih bagus ketimbang kualitas. Gitu. Kenapa tuh? Ya karena tadi yang penting viral dulu. Karena kan jumlah dulu tuh kan sangat mendewakan SC Nielsen. Ya kalau kita dulu di mana ya pernah sama-sama di iNews ya. Rating turun tuh kan menjadi semacam apa? Warning gitu kan, iklan nanti nggak masuk apa, dia sangat diberhalakan. Sangat gimana itu sampai harus rapat segala macam memutar otak. Nah, sekarang tuh kan bergeser. Orang ke yang kalau di media media online tuh clickbait. Clickbait gitu kan. Nah, itu hampir sama dengan gitu. Nah, harus tetap meraih penonton dan itu juga nanti tayangannya itu kan dilarikan ke YouTube lagi. Ya. Jadi bagaimana itu memikat itu tuh ya sudah secepat mungkin. Secepat mungkin ya kadang-kadang ada prinsip-prinsip itu yang tadi saya katakan mulai terhilang. Prinsip-prinsip dalam penulisan naskah beda dong, naskah antara media cetak dengan media televisi, tidak perlu lagi menyebutkan warna pakai kopiah, orang udah terlihat gitu kan. Nah sekarang tuh sepertinya itu udah diabaikan. Yang penting orang, kenapa seperti itu, orang mendengar suara walaupun tidak nonton gitu kan, mendengar beritanya, pokoknya ada yang memutar nyetel TV nanti ayak gitu kan, karena itu masih terdeteksi. Nah, karena kecepatan itulah, ingin cepat, ingin tidak didahului oleh orang lain, prinsip-prinsip itu menjadi berkurang. Yang penting kan viral heula. Kumaha engke eta nama gitu kan. Nah, sekarang kan ada nasib yang saking kurang terkontrol itulah. Suatu TV swasta menerima dampaknya. Demo terus sampai dibakar pintunya segala macam. Nah, ini kan yang menurut saya sesuatu yang mengkhawatirkan gitu. Tapi artinya apakah penurunan kualitas jurnalisme tadi ada pengaruh terhadap menurunnya jumlah penonton televisi juga, Kang? Ada pengaruhnya. Ada ya. Kan jadi terutama ya untuk televisi yang sifatnya news. Hampir semua ditutup kan format-format news itu. Baik di mana? Di hampir semua TV. Kalau dulu kan ada ini, ada seputar Indonesia, sekarang udah hampir hilang. Ya, udah hampir hilang, udah tidak orang tidak menarik lagi untuk menonton berita itu karena gambar apapun juga ada di sini. Nah, sehingga yang mungkin juga itu ditinggalkan oleh orang-orang yang peduli sense akan kode etik, akan kualitas. Itu mungkin sudah ya udahlah diturunkanlah. Karena newsroom-nya juga kosong kok. Kalau dulu kan newsroom itu wah harus padat, harus apa. Orang nggak perlu kan newsroom, tulis di handphone sudah dikirim berita ke sana. Sehingga kan kayak rapat, kayak apa tuh mungkin juga kan itu menjadi tidak efektif. Nah, hal-hal inilah mungkin yang sekarang hilang. Ya. Tuntutan, jadi diberitakan kayak nggak ada yang mengkritik, dibikin kritik, yang penting mah
Nah, karena kepedulian masyarakat juga yang mengontrol itu jadi nggak ada. Jadi kritikan masyarakat terhadap sekarang kan banyak banget berita kriminal di mana-mana. Hampir setiap TV ada berita kriminalnya, ya kan? Dulu kita batasin berita kriminal itu karena ada prinsip-prinsip kaidah-kaidah etika. Karena kriminal itu nanti sama tadi bisa jadi modeling, bisa jadi ini. Sekarang kan cara ini dilihatin CCTV, diperlihatkan segala macamnya gitu. Nah itu, jadi kan kalau memang terlalu ketat tidak akan disukai. Karena kan kalah bersaing dengan yang media asli sosial. di medsos. Gitu. Jadi dilematis sebenarnya ya. Dilematis. Artinya ketika mengikuti gaya medsos juga berarti ada persoalan etika, tapi tidak mengikuti medsos juga jadi nggak ada yang nonton. Semakin berkurang jumlah penonton. Tak gimana caranya jaga etika tapi tetap berkorelasi dengan jumlah penonton yang cukup signifikan, atau kawan-kawan jurnalis TV tidak terjebak untuk memberitakan hal-hal yang sifatnya sensasional gitu. Gini ya, Apa sekali lagi memang perlu hidup di media itu sangat bergantung kepada iklan. Kang sambil diminum Kang. Media itu sangat bergantung kepada iklan dan pengiklan, tergantung apakah program itu layak ditonton atau banyak ditonton atau tidak ya. Nah, sekarang saingannya yang harus dilihat adalah medsos yang tanpa unsensor. Tapi apapun juga kalau saya lihat berita tayangan seperti di CNN, BBC itu tetap mengikuti kaidah jurnalisme, kaidah kode etiknya diikutkan gitu. Nah, ini yang jadi motornya harusnya ada di pemimpin, di pemretnya, lalu di pemiliknya yang harus tetap masih punya idealisme. Saya yakin kok, ya, saya yakin dengan pengemasan yang bagus tadi, kan, kembali kalau mau ditonton tuh harus apa? Kan dulu selalu ingat promosikan di IG, promosikan di medsos, promosikan dimanapun juga, setiap saat apapun programnya. Nah artinya memang tim kreatif baik di di jurnalisme televisinya, tim redaksinya, di pemberitaan tuh harus ada orang tim kreatif, konten kreatornya, kemudian juga di program-program juga harus betul-betul kreatif. Saya yakin tetap ada. Ya, kita ikutin medsosnya bukan berarti kita ngambil di medsos tadi. Pengemasan, trailernya dikemas lebih apa lagi. Ya, contoh lah, sekarang kan jumlah penonton YouTube, saya sebut aja boleh kan, Tempo, makin banyak. Karena dengan dia malah menggunakan pakem-pakem. Kalau dulu tuh studio tuh talk show tuh kan harus resmi, harus rapi. Nah, ikutilah gaya-gaya yang diinginkan. Bocor halus. Ya, bocor halus itu kan nontonnya lebih banyak. Nah, karena TV juga memang harus keluar dari pakem-pakem yang terlalu studio harus wah kalau dulu tuh kan. Obrolnya harus ini, itu, ini. Nah, yang harus dikikis itu adalah pakem-pakem itu. Tetapi masalah kode etik, masalah kaidah itu tetap harus dijaga. Nah, kita ikutin artinya gaya apa sih yang diinginkan oleh Gen Z atau apapun juga. Ya, itu salah satu bukti bahwa dulu kan talk show itu kan sesuatu yang garing, kadang-kadang susah. Tapi setelah dibuktikan berat dengan obrolan yang singkat, yang ini segala macam. Nah, buktinya betul halus bisa ini, bisa sekitar juta. Isu yang berat bisa dibuat dikemas ringan ini segala macam. Nah, itu aja kuncinya. Jadi sekarang kan memang udah beberapa, tapi kan sekali lagi penonton tuh gampang bosan dengan suasana itu, cari lagi. Sekarang contohnya di mana-mana ngikutin semua berita ceramah Islam, dan jamnya hampir sama. Nah itu kan artinya kan banyak ditonton tuh. Nah tinggal pengemasan itu tadi butuh konten kreator, butuh tim ahli, tim kreatifnya yang terus harus berpikir. Nah, berita juga mungkin kan tidak harus disampaikan dengan di studio
dan segala macamnya. Tapi kaidah-kaidah tetap pembacaan berita harus enak. Misalnya si penyiarnya harus enak terlihat segala macam, ya tetap mungkin harus ada gitu. Tapi gaya apapun situasinya itu yang mungkin bisa dikreasikan. Oke. Yang tadi akan sedikit nyinggung soal konten kreator. Nah, kan kita tahu di media sosial ini konten apa yang disebut dengan konten kreator, influencer punya peran yang begitu strategis. Apakah itu bisa disamakan dengan ya katakanlah presenter yang punya pakem-pakem ketat gitu ya, yang kita lakukan dulu. Mereka juga punya nilai-nilai jurnalisme yang baik tuh. Kalau influencer sih enggak ya. Kan tadi kalau kita kan punya prinsip jurnalis itu tetap ada kaidah kode etik ya. Okay. Kalau kita mau menyampaikan sesuatu kuncinya tuh manfaatnya apa sih? Kan mohon maaf kalau influencer tuh kan ada yang memang yang ideal, ada yang gimana bayaran kan. Ya sama seperti marketing lah gitu kan. Ataupun seperti advertiser. Nah itu yang perlu di influencer itu kan tidak gitu kan. Nah tapi kenapa banyak influencer? Karena kan kita tuh sebetulnya kehilangan tokoh modeling ya, yang menjadi panutan. Siapa sih anggota dewan misalnya yang jadi panutan? Siapa sih pemimpin yang bisa jadi panutan? Nah nggak ada. Cuman karena dengan gaya bicara yang mungkin mengikuti apa yang dirasakan oleh generasi-generasi sekarang, itu menjadi panutan gitu kan. Ya banyak influencer juga yang tidak ganteng, yang tidak ini kan. Cuman mungkin dengan gayanya, dengan apanya sehingga orang ngikutin gitu kan, apa yang dia omongkan gitu kan. Jadi tidak harus selalu karena influencer sih belum ada kode etiknya ya. Dia pro kepada siapa aja gitu. Nah, cuman maksud saya bukan meniru influencernya, tapi influencer ini bisa nge-gap tuh karena apa? Ya karena disukainya apa gitu kan. Oh dari gaya bicaranya, dari gaya ininya gitu kan. Nah itu yang mungkin harus diambil gitu kan, diambil oleh si televisi ini supaya tetap mau ditonton. Tapi sekali lagi TV itu mungkin hanya sebagai ngambil sign-nya aja, bukan tanda apa sih, tayang dulu di TV, orangnya nanti larinya ke YouTube kok. Jadi bukan stasiun TV-nya. Ya kayak ada program di iNews, boleh saya nyebutin ya, suara rakyat bersuara, gongnya kan sama di YouTube. bukan di TV. Dan itu gimana tema, gimana tema dan siapa yang berbicara gitu kan. Kalau di situ ada Rocky banyak yang nonton gitu kan. Kalau ada yang apa lagi jadi berkurang. Nah, yang harus dikemas itu tema-tema yang itunya gitu. Tapi ya kita juga tahu sekarang kita banyak memperoleh informasi-informasi up to date tuh dari live streaming YouTube. Ya. Jauh lebih cepat ketimbang televisi. Kita juga tahu bahwa untuk siaran langsung di televisi kan butuh biaya, effort, SDM yang lumayan besar. Kan timpang tuh dibanding live streaming YouTube yang kadang bermodal lighting singkat aja, dua mic seperti ini orang udah selesai. Apakah itu juga yang bikin TV semakin ditinggalkan? Ya, tapi TV kan sekarang udah bisa live streaming juga. Dia harus menyesuaikan. Tetap di YouTube-nya. Ya, artinya kan bukan di stasiun televisi terestrialnya. Nah, justru infrastrukturnya diperkuat itu. Dan kalau orang sekarang ada berita apa, ada breaking news, ya kan orang kan di luar. Nah, semua TV itu pasti punya live streaming. Tinggal diketik di HP live streaming, iNews ada. Mau nggak mau harus menyesuaikan. Karena orang nggak akan mencari berlari dengan TV. Udah lagi di kafe nonton Persib, lagi di mana ya udah tinggal di situ kan, tidak harus tinggal bayar. Kan kalau pakai internet mah bayar kalau nonton Persib kan, tinggal bayar sebenarnya 5.000, 7.000 gitu kan. Nah itu adalah usaha untuk tetap eksis. Itu yang kata tadi saya, on airnya mah di TV. Ya. Tapi dia tetap harus kita nggak bisa ngelawan YouTube. Dengan duitnya di medsos. Dulu kan pernah MNC bikin MeTube,
Nggak laku juga kan, karena udah kalah populer di sana. Betul. Jadi kita nggak bisa ngelawan itu, TV-nya harus menyesuaikan. Kalau TV-nya nggak punya live streaming ke YouTube sudah repot. Contoh di daerah kan yang TV-TV lokal nggak punya tuh, makin tertinggal. Ya, Tapi sebetulnya infrastruktur untuk ke YouTube tuh nggak mahal. Nah, tinggal berani tim kreatornya mempromosikan di medsos. Oke. Gitu. Kang, sebenarnya kalau misalnya TV terestrial ya, terestrial dengan digital di berbasis internet, apa sih kelebihan TV dibanding digital internet tadi? Apakah kalau tadi kita ngobrol kan seolah-olah hampir tidak ada kelebihan yang dimiliki televisi. Padahal kalau ada kelebihan justru itu kalau misalnya itu didorong untuk bisa terus mempertahankan atau meningkatkan jumlah penonton. Kan Apa TV kelebihan nggak bisa TV? ditonton di mana saja. Harus ada perangkat TV-nya. Nah, sekarang orang kan nonton di HP itu ya. Ya, maksud saya apa kelebihan TV? Apa yang bisa teman-teman jurnalis TV ataupun pengelola TV lakukan agar ini loh TV punya kelebihan ketimbang tayangan berbasis internet tadi? Ya. Tadi kan yang harus ada di orang televisi itu tim kreator kan. Tadi kata saya kan kelebihan orang sekarang Tempo lah ya. Dia nggak punya ini TV, dia hanya mengandalkan talkshow. Tapi setelah itu pun dia berkembang kan. Ada program investigasi, kasih tahu dong atau apapun juga segala macam. Yang ternyata penontonnya banyak. Nah, TV itu kebanyakan tuh basisnya hiburan. Dan artinya basisnya hiburan banyak bukan terutama untuk TV berita itu kan dari dulu juga kan memang susah bersaing. Kalau untuk di televisi itu ya susah bersaing. Nah, kelebihan TV itu kan punya infrastruktur yang banyak, peralatan segala macam yang lebih hebat. Dan SDM juga sebenarnya kan juga, lebih banyak. Artinya mereka kan punya kualitas dan kapasitas SDM yang lebih tersaring ketimbang ketimbang kan teman-teman digital. Kualitas SDM, tayangan yang bagus itu baru muncul kalau ditonton di TV besar. Nah, orang sekarang tidak butuh itu. Butuhnya kecepatan. Butuhnya informasi yang menarik, yang bisa ditonton di HP. Saya kasih contoh lah. Anak sekarang, termasuk anak saya kasih TV itu di kamar kan ditonton. Maksud saya kasih TV di sana, ya punten dia nontonnya Netflix, jangan di HP. Nggak mau. Biasanya nonton di HP, TV-nya itu nganggur gitu kan. Nah, ini kan ada perilaku yang berbeda. Oke. Jadi persoalan perilaku ini nggak bisa diubah. Jadi sekuat bukan apapun. bisa dirubah. Kalau ada sesuatu yang lain lagi gitu kan. Yang apa tuh? Sesuatu yang lain tuh? Ya ada model lain gitu kan. Misalnya kan Netflix, apakah akan tergeserkan Netflix itu sama yang lain? Di kemudian hari. Akan tergeserkan. Programnya kan, kalau ini kan hanya alat. Nah, karena kepraktisan tadi, daripada lagi di jalan, dia nggak mau kehilangan nonton serialnya, jadi nontonnya terus-terusan di HP, itu menjadi habit. Ya, itu yang terjadi. Jadi si televisinya harus menyesuaikan dengan program apa yang ada di sini. Kenapa Netflix bisa bagus gitu kan? Padahal di kita kan ada sinetron yang berseri. Nah, ternyata sinetron itu tidak disukai oleh Gen Z. Nah, ini kan agak segera bertransformasi untuk yang menyukai Gen Z gitu kan. Sinetron mah tetap ditonton. Ibu-ibu terus gitu kan. Ya, mama. Tapi jumlah mama semakin berkurang. Iya, gitu kan. Yang mama yang nambah ke atas yang dari anak tetap nggak mau nonton itu, larinya ke drakor lagi. Gitu. Drakor. Nah, ini kan harusnya disesuaikan. Lu gaul ke Facebook. Gitu. Jadi sebenarnya lumayan dilematis buat pengelola TV. Artinya dia punya kapasitas, dia punya kualitas yang baik, tapi ketika habit dia dikalahkan oleh habit dari generasi sekarang yang tidak suka nonton televisi besar. Dia bisa tiap saat nonton di handphone. Gitu. Jadi kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman TV? Selain tadi Akang udah bilang tuh, udah bicara soal
peningkatan kreasi, kreativitas, kemudian juga menjaga kualitas jurnalisme. kecepatannya, Kecepatan. Tapi walaupun kecepatan agak susah juga karena problem siaran langsung itu kan ada cost yang harus sekarang nggak ada kos. Orang siaran langsung ada kecelakaan kereta api kemarin di mana? Di Bekasi tuh. Oh, bisa Langsung by pakai iPhone. Justru itu lebih murah, jadi kecepatan. Nah, kan harus menyaingi kecepatan netizen kan. Netizen langsung melaporkan, langsung gambarnya diambil oleh TV. Sekarang itu kan kalau dulu kita mau siaran langsung tuh, wah, mau rombongan sirkus. Sekarang nggak ada. Ya justru harus punya SDM yang lebih cepat, lebih akurat melaporkannya. Akurasi, lapor tepat, segala macam cepat. Saya masih teringat sebenarnya kawan-kawan di KPID di sini sering sekali melontarkan kepada publik bahwa TV dan radio masih punya kelebihan karena dia bisa aspek kebenarannya gitu ya tinggi, akurasinya tinggi ketimbang medsos yang hoaxnya begitu berlimpah gitu ya. Nah, apakah hal itu bisa jadi nilai tambah buat teman-teman TV? Sekali lagi kan itu jadi nilai tambah kecepatan juga. Jadi CCTV itu kan kalau dulu kan kita memimpin beberapa kontributor se-Jawa Barat. Kadang-kadang kan saya kalau mungkin masih ingat kalau ada yang terlambat tuh kan suka galak ya. Ya karena kecepatan itu dibutuhkan, data itu dibutuhkan. Kan kepercayaan masyarakat akan ada ke sana. Masyarakat akan tetap nonton TV itu, tapi bukan di saluran televisinya katanya juga kan, di streamingnya kan. Nah, kalau itu cepat, kalau itu tepat, dia akan tetap ditonton seperti itu. Karena kan sekarang nggak ada hambatan. Jadi dengan di WA aja udah langsung bisa share langsung gitu. Lalu orang-orang di daerahnya melaporkannya dididik untuk lebih baik. Jadi orang yang stand up tuh jangan selalu bicara, kan banyak lah sekarang tuh seperti tidak terlatih stand upper yang melaporkan itu. Seperti asal bisa ngomong udah. Nah kalau dilatih kan mungkin masyarakat juga nilai oh ini enakan nontonnya segala macam walaupun di sini gitu. Gitu. Jadi si kecepatan karena kan hampir nggak ada training buat kontributornya, cara ngomongnya yang bener ya. Orang bagaimanapun juga udah malas gitu. Belepotan gitu kan. Anak buah kan gitu. Karena nggak ada latihan gitu. Padahal itu sebetulnya masih tetap akan menjadi ini enakan dengernya. Orang kan nggak akan, kalau sekarang kan pindah begini gitu kan, bukan pindah channel. Streamingnya ke yang lain. Kang, beralih nih ke arah masa depan televisi dari sudut keperusahanan. Kita tahu banyak perusahaan-perusahaan televisi yang merumahkan atau bahkan mem-PHK sejumlah karyawannya. Kita juga tahu di tahun ini biro MNC tutup semua se-Indonesia. Biro tertua di Bandung itu kan iNews kita TV dulu MNC ya, biro MNC tahun 2006 ya. Biro sih dari pertama RCTI dari 94-an tuh udah ada. 94 tuh biro. Artinya lalu dilanjut RCTI, ke yang IMTV itu ya 2006 ya. Artinya kita tahu bahwa secara bisnis televisi semakin sempit. Penghasilan televisi dari waktu ke waktu semakin mengalami penurunan. Ketika di tahun awal 2000 kue iklan itu televisi masih di kisaran 90% ya, hampir 90%. Sekarang udah semakin berkurang, antara 50 sampai 60%. Asian Nielsen memperkirakan akan dibalap oleh digital di 1-2 tahun mendatang. Kalau sekarang digital masih lebih sedikit dari televisi. Apa yang bisa dilakukan teman-teman TV kan untuk tetap kue iklannya tuh tidak menurun secara drastis? Ya, ini saya agak susah ya bicaranya apa yang harus dilakukan. Tetapi ya tadi ini sesuatu keniscayaan. Ya digitalisasi yang dulu sekarang udah digital ya di mana-mana gitu kan. Yang istilahnya kanalnya lebih banyak juga. Orang nggak mau investasi ya. Nah, orang nggak mau investasi. Jadi kalau menurut saya ya bereformasi. Nggak ada cara. Hampir di luar negeri juga sama. Ya, beberapa
stasiun televisi tutup ya, karena susah bersaing dengan ini, dengan media sosial ataupun dengan platform digital lainnya. Saya sih belum bisa mengatakan harus seperti apa tadi, selain tadi langkah-langkah yang mungkin dicoba kreativitas ya, dicoba tetap platformnya bukan platformnya, siarannya di on airnya di TV tapi larinya ke YouTube. Itu juga kan bisa menghasilkan uang walaupun tidak sebesar itu. Saya belum tahu lagi ide apa yang harus dilakukan oleh televisi ya, untuk bisa bertahan. Beberapa di luar negeri juga sudah mulai banyak collab ya. Yang mungkin dan dulu ada TV-TV ya, jurnalis TV jurnalisme itu yang Metro TV One. Yang TV One tuh jarang lah memberitakan infotainment. Demikian juga Metro. Ya sekarang kan demi penonton menginginkan idealisme, infotainmentnya ada. Udah nggak tabu lagi. Ya, udah nggak tabu lagi. Ya mungkin cara-cara situ, tapi itu pun nggak akan bertahan lama. Ya. Nah, keduanya tingkatkan literasi. Ini yang harus ditingkatkan literasi itu bukan hanya maksudnya literasi digitalnya, bahwa bahaya hoax, percayalah kepada ini pekerjaan pemerintah termasuk KPID. Ya, mengedukasi pemirsa bahwa nonton di sini itu beritanya belum tentu benar, bekerjasama mungkin dengan TV-nya. Lihatlah saluran televisi yang lebih bisa dipercaya gitu kan, istilahnya dalam tanda petik seperti itu. Terus dilakukan terus karena ini juga bahaya. Ya, karena kan ada tayangan-tayangan televisi mana hoax, mana bukan. Nah, itu yang harus digencarkan kalau menurut saya. Jarang sekali. Bekerja samalah mungkin dengan pemerintah Kota Bandung dengan ke masyarakat. Yuk, ini bahayanya medsos, ini. Karena itu kan memang bisa dipakai, disinformasi di medsos itu beberapa penelitian menyatakan sangat mempengaruhi perilaku masyarakat. Nah, ini kan lebih berbahaya. Justru menurut saya ini, nggak tahu lah di Skop Info ini akan melakukan apa, termasuk mungkin juga tayangan Netflix itu kan sebetulnya banyak yang unsensor, ya, yang mungkin mengkhawatirkan. Ya gimana mau bersaing dengan tayangan seperti itu? Ya, anak muda sekarang kan dengan unsensor kayak gitu kan ya akan lebih, dulu mah kita carinya sembunyi-sembunyi, sekarang dibukakan gitu kan. Dibukakan seperti itu nih. Ini yang harus ada regulasi juga untuk melindungi itu. Kalau nggak ada itu, sekarang KPI ini yang diawasi TV. Sementara tayangan di YouTube, tayangan di media sosial, bebas. Ada yang mensensor, bebas. Ya. Sampai iklan apapun juga. Nah, ini kan jadi agak susah. Nah, ya agak susahnya itu. Jadi harus ada, harus seperti apa lagi, ya agak berat gitu. Ya. KPI sedang ini kan mengupayakan yang revisi undang-undang penyiaran. Ya, udah lama sekali nggak belum direvisi. Sekarang kan udah masuk ini lagi tuh, udah masuk program badan legislasi ya. Jadi mudah-mudahan di awal tahun depan bisa dieksekusi oleh DPR. Sudah berapa tahun? Karena itu memang timpang antara TV dengan media berbasis internet timpang. Mereka di IG-nya juga sekarang ya seperti tidak saya kalau lihat tayangan IG juga makin waduh ini kok kayak gini ya gitu. Sampai vulgar banget gitu. Ya, betul. Di IG itu tadi seperti itu tapi tiba-tiba bisa masuk ke PYP itu ya vulgar gitu. Tapi kalau dari saya lihat nih fenomena televisi lokal di Jawa Barat ini termasuk bisa survive kan? Ya walaupun dengan kondisi yang minimalis, SDM yang terbatas, tapi faktanya mereka bisa tetap mengudara, tetap 24 jam, bahkan tetap 24 jam siaran. Apakah itu berarti sebenarnya ceruk bisnis buat televisi, khususnya televisi lokal masih gini, ada kan? Televisi lokal itu kan ditonton oleh di pinggiran. Kota Bandung segala macam ya. Jadi penontonnya tuh masih ada ya. Masih ada tuh tapi tidak sebanyak untuk hidup mah bisa gitu kan. Tapi punten ya, makanya tayangannya kan tentang pengobatan dan segala macam. Sehingga mereka kan meraih segmennya itu betul-betul segmen yang ada di dikenali lah pasar. Pasar ini mengenali masyarakatnya senang ini, senang itu. Sehingga dia tetap
tepat gitu kan. Kan punten kalau masyarakat di bawah yang ada di pesisiran mungkin nggak internet atau apapun juga belum secepat apa yang ada di kota. Nah, kalau sudah ada secepat di kota, ya saya memprediksi juga akan sama. Ya, bayar internet, ekonominya kan belum banyak belum banyak bergerak pesat gitu kan, sehingga kan carinya yang masih gratis. Masih gratis, TV Ya, lokal. yang masih gratis TV lokal. TV. Nah itu memang itunya. Ya. Kalau di perkotaan kan rata-rata kan yang di perkotaan mah nggak ada, boleh dilihat lah. Yang ikan nonton tuh yang mana? Satu yang memang mengakses internetnya kurang atau terbatas, ya. Keduanya juga yang memang itu tadi masyarakat yang tingkat pendidikannya belum terlalu tinggi. Oke. Gitu. Apakah itu berarti bahwa dalam beberapa tahun mendatang jumlah penonton TV lokal akan semakin Kalau sekali menukik? sarana internet ke pinggirannya semakin banyak. Ketika tidak Ya. ada lagi blind spot, Ya. ketika tidak ada lagi, artinya ketika kemampuan masyarakat untuk membeli Beli internet itu makin tinggi, itu nggak hilang lagi karena kan mereka lebih asik di situ. Variasinya ada. Kan tadinya juga begitu kan? Oke. Yang atas juga kan ketika ini lebih mudah ya udah dilihat gitu kan. Iya. Nah sekarang kan kemampuan membeli kuota lalu ke daerah-daerah internet itu kan masih banyak buffering, belum lancar segala macam. Kalau itu makin gencar masuk, Habis lah. habis juga. Gitu. Karena hiburan masyarakat di desa itu sebetulnya tadi dulu mah orang radio denger wayang gitu kan. Ya. Bergeser kan ke situ. Nah nanti makin ada lagi di situ. Orang sekarang terbatas membeli kuotanya aja. Iya. Kalau sudah kuotanya sudah tidak terbatas, akan tergerus juga. Gitu. Wifi terutama yang masuk. Ya. Kalau kuota kan masih terasa agak mahal gitu kan. Gitu aja. Berarti agak sulit juga ya Kang ya masa depan televisi Sulit. terestrial. Saya belum melihat harus apa gitu, belum gitu kan. Selain tadi kreatif itu. Oke. Masih. Tapi kira-kira nih di penghujung diskusi kita hari ini Kang, soal apa pesan yang bisa Akang sampaikan kepada para jurnalis muda gitu ya, mereka yang baru akan merintis di dunia jurnalis televisi, apa yang perlu dimiliki oleh mereka? Kang? Ya, yang harus dimiliki tetap etika. Etika, jadi kita tetap harus itu harus tetap dipegang. Jadi jangan asal berita itu terbaru, update, tercepat segala macam juga. Tapi paling harus dilihat tuh ini dampaknya apa ya buat masyarakat. Jangan ya tadi asal viral. Nah ini yang kelemahan itu adalah dari produser, dari pimpinan dari televisi itu tidak melihat tayangan ini bagus secara visual, secara berita selalu dihilangkan apa dampaknya, efeknya. Nah kayak gini lah sekarang kan. Berita-berita tuh saya ingat banget dulu tuh ada siapa tokoh negro tuh yang keluarga tuh. Ya, Bill Cosby. Bill Cosby. Kalau nggak salah Bill Cosby ini anaknya Cosby atau Show. siapa bermasalah. Sehingga kayak di kita kan gini, ada anak-anak anggota DPR. Narkoba. Selalu ditulis si A ini adalah anak anggota DPR. Padahal nggak ada kaitannya gitu kan. Nah ini masalah etika. Nah ini saya ingat juga di si Bill Cosby itu si anaknya itu berbuat apa, lalu ditulis itu. Nah di sana tuh di CNN atau di mana? Kenapa Anda harus mengaitkan dengan bapaknya? Tidak ada hubungannya. Nah di kita tidak terbalik gitu. Ya kan? Kalau ada anak anggota DPR, anak siapa di situ? Klipnya itu dulu langsung disebutkan gitu kan. Nah ini kan menurut saya dari sisi etika ini bermasalah. Yang sekarang ini banyaknya seperti itu. Jadi untuk jurnalis-jurnalis muda jangan asal viral, jangan asal clickbait, tapi pertimbangkanlah. Yang kayak tadi apa pentingnya Anda menulis mengatakan ini sebagai anggota DPRD gitu. Kan itu mah kelakuan anak gitu kan. Kecuali dia berlakukan sama-sama sama bapak gitu kan. Nah, ini yang menurut saya tuh selalu begitu gitu kan. Nah demikian juga di televisi sekarang tuh begitu. Apa yang menjadi gambarnya apa mau menarik sekarang tuh kan
mau buat gambar apa aja pakai AI bisa. Tanpa ngecek, tanpa apa, banyak yang memberitakan itu langsung seperti itu. Jadi kembalilah ke prinsip-prinsip kaidah dasar pers ya. Apa 5W 1H lalu terakhir apa dampak berita ini kalau bisa disampaikan untuk Anda. Ya, apakah berita bunuh diri itu wajar, tidak akan dicontoh? Ya kan blurkan gambarnya, tapi disebutkan dia meloncat dari lantai 12 ya. Jadi ide kadang-kadang kebatur kayak gitu kan. Nah, ini nggak pernah di ini kan gitu. Detail cara dia bunuh diri itu sampai disampaikan kan itu nggak perlu. Sama seperti ini yang kaidah-kaidah ini perlu dibaca lagi, perlu diulang lagi oleh para jurnalis, terutama jurnalis muda. Jangan asal wah ini pasti hebat, pasti heboh tayangan gua gitu, berita gua. Ya, saya masih ingat di tahun 2000 sampai 2021 ya, saya masih di iNews, sobat penyiaran, berita bunuh diri itu nggak akan mungkin ada di iNews. Karena ketat sekali arahan dari Kang Ilmi dulu soal berita-berita yang punya dampak negatif buat publik, buat masyarakat. Semenarik apapun ketika dampaknya akan buruk, kita coba minimalisir. Kang Ilmi, kita sudah sampai pada penghujung diskusi pada online kali ini. Hatur nuhun, tidak terasa 1 jam kita udah ngobrol panjang lebar soal jurnalisme saat ini. Begitulah Sobat Penyiaran, akhir dari pertemuan